Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students. Selamat pagi siswa-siswi Mister semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Berjumpalah kembali dengan Mister melalui video pembelajaran ini yang setelah sekian lama ya, entah beberapa minggu atau mungkin bulan, Mister tidak memberikan video pembelajaran karena memang materi untuk pembahasan kita sudah selesai beberapa waktu yang lalu. Namun karena kita sebentar lagi akan sampai pada penghujung di tahun ajaran 2020 dan 2021, dan sebentar lagi kalian akan menghadapi penilaian akhir tahun. Untuk itu maka Mister buatkan ulasan materi atau pembahasan kisi-kisi ya untuk penilaian akhir tahun 2020 dan 2021 ini. Jadi simak baik-baik video ini agar kalian lebih mudah nanti untuk mempelajari apa yang menjadi kisi-kisi yang Mister sampaikan. Baik, langsung saja untuk kisi-kisi penilaian akhir tahun English untuk kelas 3, sama halnya dengan kelas yang lain, Mister memberikan kisi-kisi dari mulai pelajaran yang ke-11 ya sampai dengan 14. Nah, ini kan ada 4 bab. Tentunya banyak sekali materi di dalamnya kalau kita mengacu kepada buku. Nah, untuk itu maka kalian perhatikan baik-baik penjelasan yang Mister sampaikan atau rangkuman yang Mister sampaikan dalam penjelasan di video ini. Yang pertama adalah lesson 11 dengan judul Go Camping. Nah, untuk bab 11 ini pembahasan fokus kepada possessive adjective. Ya, kalian ingat dengan lagu yang Mister berikan, I bring my book for me, myself, dan seterusnya. Di sini ketika I, maka possessive adjective-nya berubah menjadi my. You berubah menjadi your. They berubah menjadi their. We berubah menjadi our. He berubah menjadi his. She berubah menjadi her, dan it berubah menjadi its. Ya. Untuk he dan she, ingat he itu bisa menjadi nama orang laki-laki 1. She bisa nama perempuan 1. Ya, dan it itu untuk menggantikan benda. Nah, ini untuk fokus pembahasan pada bab 11. Jadi kalau kalian hafal dengan perubahan dari subject pronoun ke possessive adjective, I berubah menjadi my, you, dan seterusnya itu, maka akan mudah bagi kalian untuk menjawab soal-soal yang berbentuk possessive adjective ini. Kita lanjutkan ke bab yang ke-12 dengan judul She is Beautiful. Nah, untuk pembahasan di bab 12 ini fokus kepada adjective dan juga conjunction. Adjective itu artinya kata sifat. Di situ banyak sekali di bab 12 ada kata sifat, ada messy, ada beautiful, ada smart, ada keen, dan lain-lain ya, kalian bisa lihat di buku kalian. Dan fokus pembahasannya adalah penggunaan kata penghubung and dan juga but. Nah, untuk and itu adalah kata penghubung yang digunakan ketika kata sifat yang ada adalah tidak berlawanan atau setara. Maksudnya bagaimana setara? Contoh kita lihat di sini, she is beautiful and smart. Artinya kata sifat di sini sama-sama baik. Beautiful baik, smart juga baik. Artinya tidak berlawanan, ya. Kemudian kalau but itu kata penghubung digunakan ketika kata sifatnya berlawanan. Contohnya he is old, dia tua tapi energetic, tetapi bersemangat. Nah, masih kalau bahasa Jawanya tua tapi roso. Nah, gitu ya. Oke, dia tua tapi masih bersemangat, masih kuat gitu. Nah, itu kan berlawanan. Harusnya kalau wajarnya orang tua itu kan sudah tidak kuat. Nah, gitu. Ya, jadi misalkan he is smart but messy, dia pintar tetapi berantakan. Atau he is smart but jerk, dia pintar tapi jorok. Nah, itu kan berlawanan ya. Paham ya?
Jadi untuk bab 12 kalian hanya perlu fokus kepada adjektif dan juga conjunction. Kalau kata sifatnya itu berarti setara, maka kata penghubung yang digunakan adalah and. Kalau tidak setara atau berlawanan, maka kata penghubung yang digunakan adalah but. Oke. Kita lanjutkan ke bab 13. Di bab 13 ini ada pembahasan dua pembahasan. Yang pertama yakni quantifiers. Quantifiers di situ pembilang yang mempunyai bentuk dan penggunaan sendiri-sendiri. Contoh di situ ada a bunch. A bunch itu artinya seikat. Bisa a bunch of bananas, a bunch of grapes, dan juga yang lain-lain. Kemudian ada a bottle, ada a kilogram. Nah, kemudian ada yang lain lagi, ada a loaf of bread ya di buku kalian. Oke. Kemudian ada related words, kata-kata yang berhubungan, yakni kata benda yang berhubungan dengan benda lainnya. Contoh di sini ada soft drink. Where are the soft drinks? Misalkan, maka kita langsung ingat kalau soft drink berarti kata yang berhubungan dengan soft drink adalah beverage shelf. Kemudian contoh lagi shampoo. Kata berhubungan dengan shampoo apa? Tempatnya apa? Hair treatment shelf, dan seterusnya. Nah, itu untuk pembahasan bab 13 atau materi di bab 13 yang Mister masukkan ke dalam soal nanti. Ya. Kemudian di bab 14, nah di bab 14 ini adalah tentang family atau keluarga. Nah pada bab ini fokus pembahasan adalah kepada family members atau anggota keluarga, baik dari son, daughter, father, mother, uncle, aunt, grandfather, grandmother, cousin, dan lain-lain. Nah ada dua kata tambahan yang Mister berikan, yakni husband dan juga wife. Husband artinya suami, wife artinya istri. Nah, contoh soal misalkan di sini he is husband of our mother. Dia adalah suami dari ibu kita. He is our bla bla bla. Suaminya ibu kita siapa berarti? Berarti siapa kita? Father. Gitu ya. Nah, jadi kalian perlu memperhatikan clue yang berupa kata ataupun kalimat pada soal. Contohnya di sini kan he is husband of our mother. Nah, ini kan clue-nya. Maka sudah jelas kalau kita paham dengan artinya he is husband of our mother, maka jawabannya pasti kita tahu he is our father. Contoh lagi misalkan he is father of our father. He is bla bla bla. Apa jawabannya? Grandfather. Gampang ya. Nah, itu singkat pembahasan yang Mister sampaikan di video ini ya. Jadi sangat sedikit. Mudah-mudahan kalian nanti di penilaian akhir tahun bisa mengerjakan soal dengan mudah tetapi benar ya. Jangan mengerjakan soal buru-buru, cepet-cepet tapi kurang teliti. Akhirnya harusnya dapat perfect jadi ada yang salah. Jadi lebih teliti ya. Study smart, pray sincerely, and then do the test honestly. Belajar yang cerdas, berdoa dengan setulus hati, dan juga kerjakan dengan jujur. Kerjakan tesnya atau ulangannya dengan jujur. Ya, itu saja pesan dari Mister. Thank you very much. And then the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.